Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hani Anissa dengan NIM 1814202127, Sulistiani dengan NIM 1814202134, dan Deni Rahmat dengan NIM 1814202156. Kami akan membahas tentang metode audit kepatuhan syariah. Pengertian audit kepatuhan syariah. Standar audit AAOIV adalah sistem perbankan syariah merupakan standar yang digunakan untuk metode audit yang paling komprehensif yang menekankan kepatuhan terhadap syariah. Secara harfiah, makna kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Syariah compliance adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Landasan audit kepatuhan syariah. Salah satu landasan syariah hal pengawasan sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, yaitu, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hakikat fungsi kepatuhan audit syariah. Yang pertama, pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga, termasuk lembaga bank syariah. Yang kedua, kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional bank syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan dalam mengambil tindakan bagi ketidakpatuhan syariah yang dilakukan. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional ataupun peraturan yang ditetapkan mengakibatkan bank syariah kehilangan ciri khasnya sehingga dapat menurunkan kredibilitas entitas tersebut. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Karakteristik fungsi kepatuhan audit syariah. Beberapa hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi: yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan-laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk baik sumber daya maupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapat cash basic secara real. Yang kelima, pengakuan beban secara accrual basis. Yang keenam, dalam hubungan dengan bank responden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang ketujuh, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Yang kedelapan, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Perbedaan audit syariah dan konvensional. Audit syariah yang pertama, objek LKS atau lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Yang kedua, mengharuskan adanya peran DPS. Yang ketiga, audit dilakukan oleh auditor bersertifikat SAS. Yang keempat, standar audit AAOIV. Yang kelima, opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya LKS. Audit konvensional yang pertama, objek lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi dengan prinsip syariah. Yang kedua, tidak ada peran DPS. Yang ketiga, audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS. Yang keempat, standar auditing IAI. Dan terakhir, opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan khas untuk lembaga keuangan syariah. Beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan prinsip halal dan haram. Salah satu dari metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktik-praktik kekinian,
Prinsip-prinsip syariah merefleksikan bahwa aturan ketuhanan melarang keras prinsip bunga, ketidakpastian, judi, dan komoditas terlarang seperti khamar dan babi. Metode ini menempatkan prinsip-prinsip syariah pada aturan legal yang fundamental seputar transaksi bisnis dan keuangan yang dinilai pragmatis. Melalui cara ini, pengguna akan dengan mudah membedakan antara perbankan syariah dan konvensional. 2. Pendekatan akad. Unsur-unsur halal dan haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak Islami. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan ijab dan penerimaan qabul. Adapun kontrak yang terjadi tersebut berdasarkan pada pemenuhan 4 prinsip akad, yaitu pembeli dan penjual, harga, objek akad, dan ijab kabul. 3. Pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dari dokumentasi legal ini adalah sebagai sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpapar pada kontrak. Untuk meyakinkan bahwa produk baru dan seluruh akad produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah, Badan Kebijakan Pemantauan Syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang pada kontrak, seperti keterpaksaan, kekeliruan, dan kesalahan untuk pihak-pihak yang terlibat, ketidaksetaraan baik yang dampaknya serius maupun tidak, muslihat yang bersifat verbal maupun non-verbal, barang atau aset yang ilegal, dan tujuan motivasi yang ilegal. 4. Pendekatan maqasid syariah. Prinsip-prinsip syariah selalu memiliki tujuan dan arah hukum syariah atau dikenal dengan istilah maqasid syariah. Salah satu tujuan dari maqasid syariah adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar dari seseorang, yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum Islam adalah agama, jiwa, keluarga atau keturunan, akal, dan harta. Yang kelima, pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan-perubahan di dalam posisi keuangan perusahaan. Hal tersebut tentu juga perlu untuk menghilangkan unsur ketidakpastian dalam kontrak keuangan melalui pelaporan yang faktual dari transaksi yang terjadi. Karena itu, pelaporan keuangan harus bisa dipahami, relevan, andal, dan bisa dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, seperti yang distandarkan oleh International Financial Reporting Standard. Standar ini secara spesifik mengatur landasan dan juga fungsi auditor eksternal agar menjadi pendukung yang disediakan audit internal. Adapun standar yang dapat menunjang proses audit yang dibuat oleh AAOIFI adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan prinsip audit. Tujuan utama dari audit IFI terletak pada penyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan prinsip syariah, peraturan, dan standar akuntansi dari AAOIFI, serta relevan dengan standar akuntansi nasional dan praktek di negara di mana lembaga keuangan beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap laporan keuangan. Adapun prinsip-prinsip etis yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, professional competence, due care, kerahasiaan, professional behavior, standar teknis. Yang kedua, laporan auditor. Auditor harus meninjau dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan auditor yaitu judul, alamat yang dituju, pembuka atau pengantar paragraf, paragraf lingkup, referensi untuk asivis dan standar nasional yang relevan, deskripsi pekerjaan auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor. Persyaratan audit engagement. Istilah keterlibatan ditentukan dalam surat engagement audit yang dimaksudkan untuk lembaga-lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Surat ini harus dikomunikasikan dan disetujui sebelum dimulainya keterlibatan audit. Isi dari surat keterlibatan audit sebagai berikut. Yang pertama, tujuan audit sebagai GSIFI per nomor 1. Yang kedua, manajemen tanggung jawab sebagai per GSIFI nomor 1. Yang ketiga, representasi manajemen. Yang keempat, lingkup audit. Yang kelima, formulir laporan per GSIFI nomor 2. Yang keenam, biaya. Yang ketujuh, perjanjian syarat engagement. Yang kedelapan, hal-hal lain.
Audit berulang dan perubahan keterlibatan audit. Dalam kasus audit berulang, di mana auditor tersebut kembali diangkat, klien harus sadar dan setuju mengenai semua perubahan yang dibutuhkan dalam persyaratan dan pelaksanaan audit. Jika auditor tidak setuju dengan klien, auditor kemudian harus menarik diri dari penugasan audit setelah mempertimbangkan keadaan yang relevan yang bisa merusak opini audit. Tanggung jawab auditor adalah membentuk pendapat apakah transaksi dari IV mematuhi fatwa, keputusan dari Dewan Pengawas Syariah atau SSB dari IV. Auditor tidak bertanggung jawab untuk menilai kompetisi dari SSB. Auditor harus menetapkan prosedur untuk mengumpulkan bukti berdasarkan dokumen yang tersedia untuk memastikan bahwa semua produk IV telah ditinjau oleh SSB dan menyatakan produk ini sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan penipuan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan pedoman pada karakteristik penipuan dan kesalahan serta tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berhubungan dengan penipuan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip syariah. Standar akuntansi dari AAOIFI dan standar nasional yang relevan dan persyaratan perundang-undangan. Prosedur audit berkelanjutan atau CAP. Ada beberapa metodologi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memiliki HAS dari lembaga keuangan Islam. Adapun metodologi tersebut harus diawali dengan pertimbangan awal karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Pertimbangan awal tersebut sebagai berikut. 1. Continuous of monitoring and auditing. Pemantauan ini akan membantu memastikan kebijakan, prosedur, dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu pihak manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Hal ini biasanya melibatkan pengujian otomatis kegiatan sistem dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi didasarkan pada siklus bisnis yang mendasarinya. Sementara audit kontinu adalah kinerja otomatis pengendalian dan penilaian risiko pada setiap hari terus-menerus. 2. Meta kontrol adalah tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan. Misalnya, jika fasilitas pembiayaan bank Islam telah meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Internal dapat membantu mengingatkan manajemen. 3. Independent and objectivity. Proses audit mungkin perlu dikonsepkan kembali sebelum menerapkan audit kontinu. Hal ini karena kegiatan audit kontinu berbeda dengan yang terjadi selama audit pada umumnya, yang seringkali menempatkan auditor di tengah proses audit. Dalam audit kontinu, auditor harus diberitahu bila transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu terpenuhi. Program berkelanjutan audit setelah pertimbangan awal adalah sebagai berikut. 1. Establishing property areas. Dalam menentukan area prioritas proses audit kontinu, auditor dan manajer harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, identifikasi proses bisnis kritis dengan mengelompokkan area yang beresiko. Kedua, memahami ketersediaan data audit kontinu untuk setiap area risiko. Ketiga, mengevaluasi biaya dan manfaat dari daerah beresiko. Keempat, pertimbangkan konsekuensi dari audit kontinu suatu daerah. Kelima, pilih aplikasi awal untuk mengaudit area yang dapat menambah nilai hasil lembaga keuangan Islam. 2. Identify rules. Langkah ini menentukan aturan yang akan memandu aktivitas audit kontinu. Aturan-aturan ini harus diprogram dan diulang bila diperlukan. 3. Determine the process frequency. Auditor perlu mempertimbangkan secara alami proses audit, termasuk waktu kegiatan sistem komputer, bisnis klien, dan ketersediaan auditor dengan pengalaman dalam audit kontinu. 4. Configure parameter. Dalam menentukan CAP, auditor internal harus mempertimbangkan manfaat biaya deteksi kesalahan audit dan menindaklanjuti kepada pihak manajemen.